Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di hari yang cerah ini, di doa puasa kita yang ke-15 ya, udah tak terasa, udah setengah bulan. Tapi kita percaya, di balik doa puasa kita ini Tuhan berkenan. Dan kita rindu ada pemulihan, yang terutama pertobatan, pemulihan hati, pemulihan karakter, mempunyai hati yang baik, hati yang tulus. Tapi jangan lewat dulu, ini lagi dibikin ini video. Kamu lewat sono aja ya, di belakang kamera ya. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tak terasa kita sudah melewati setengah bulan untuk mengambil doa puasa. Kita mengambil doa puasa ini dengan satu iman dan percaya bahwa akan ada satu pemulihan, akan ada satu pertobatan. Yang Tuhan inginkan bukan mujizat, yang Tuhan inginkan hati yang berubah, hati yang jahat menjadi baik. Terjadi pertobatan, karakter-karakter diubahkan, dewasa di dalam Tuhan, buah-buah roh mengalir, ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri penuh dalam hidup kita. Mari kita naikkan satu pujian. Biarlah waktu Tuhan yang terbaik untuk memulihkan kita semua. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, ramo serebe kira lama, hiara lamo serebe kira lamo, siya namanya sini. Waktumu yang terbaik Tuhan untuk memulihkan kami. Biar kami sadar dan berjaga-jaga dan berdoa, selalu hidup dalam pertobatan demi pertobatan. Waktumu yang terbaik memulihkan kami semua. Mudah bagimu untuk membalikkan keadaan. Yang sukar itu kami yang harus berubah untuk hidup benar, hidup kudus, menyenangkan hatimu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Biar waktumu yang terbaik untuk memulihkan segala sesuatu.
memulihkan kesehatan, memulihkan keuangan, ekonomi, memulihkan keluarga, hubungan demi hubungan, memulihkan setiap pelayanan yang Kau berikan pada setiap anak-anak Tuhan. Terlebih lagi yang Tuhan rindukan ada pertobatan demi pertobatan terjadi di dalam nama Yesus. Ada hati yang diubahkan, hati yang keras menjadi lembut, hati yang sombong tinggi hati, mulai rendah hati. Semua banyak hal Tuhan, semua kepahitan kami buang, memiliki hati yang mengampuni. Ada banyak hal yang saudara dan saya bisa lepaskan yang tidak baik. Apa yang terlepas di bumi terlepas di surga. Dialah Tuhan, berkat-berkat-Mu dari surga tercurah, tidak ada satupun yang menghalangi. Dipercaya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali kita di hari yang ke-15 untuk mengadakan doa puasa. Ada pesan-pesan Tuhan yang Tuhan taruh di hati dan pikiran saya. Saya percaya kita terus mengambil hari-hari perendahan diri kita kepada Tuhan. Kita lekatkan lagi hati kita kepada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus terus mengurapi kita dengan urapan baru setiap hari. Saudara, kita baca di dalam Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ayat yang ke-1, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mungkin saudara hari ini mengalami masa-masa sukar. Mungkin saat-saat ini saudara mengalami tekanan, persoalan hidup yang tak kunjung juga selesai. Mari saudara, firman Tuhan mengatakan semua ada waktu Tuhan. Semua ada di dalam genggaman Tuhan. Semua kita ini ada di dalam rencana Tuhan. Jangan pernah kita lupakan. Jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Lekatkan diri kita lebih lagi sama Tuhan. Sehingga kita tahu apa rencana Tuhan ke depannya. Kita walaupun saat ini mencucurkan air mata, Tuhan tahu setiap bahasa air mata. Tapi kita terus berjalan maju, kita terus mencari Tuhan. Kita terus rindu haus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Maka Tuhan akan menyatakan dirinya. Tuhan akan membuka jalan-jalan di depan kita. Jangan kita pernah lelah saudara. Karena apa? Tuhan juga tidak pernah lelah untuk memproses kita, membentuk kita. Mungkin secara manusia Tuhan capek gak ya sama diriku? Saya pernah ngomong gitu, Tuhan capek gak ya sama diriku? Saya kadang belum benar-benar tekun, belum benar-benar setia, belum benar-benar sungguh-sungguh. Ya, kadang masih up and down ya. Dulu saya pernah ngomong gitu sama Tuhan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia menanti kita, dia menunggu kita. Karena ada waktu Tuhan dan juga ada waktu kita. Kalau kita mau mempercepat pemulihan segala sesuatu, ayo ikutin waktu Tuhan. Jangan mau-maunya kita, jangan berlambat-lambat, jangan bermalas-malas, jangan menunda-nunda. Ya, menunda-nunda berdoa, menunda-nunda baca Alkitab, menunda-nunda untuk mencari Tuhan. Ya, banyak sekali menunda-nunda pekerjaan, bermalas-malasan. Nah, saudara, itu kesalahan kita. Tapi Tuhan rindu kita masuk dalam percepatan. Ayo bertobat sungguh-sungguh. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Terus kita punya karakter-karakter yang diubahkan. Ya, saya juga dulu mempunyai karakter cepat putus asa, saudara. Negatif, sering panah api negatif terhadap keadaan. Seringkali menangis, ya. Kadang saya juga nangis di tempat tidur tanpa seorang pun yang tahu, ya. Kenapa? Putus asa. Kenapa? Nggak deket Tuhan. Rasanya kok Tuhan jauh.
Ya rasanya Tuhan kok nggak tolong, kok lama banget nih proses-proses kehidupan kita. Tapi pada satu hari kita mengambil keputusan untuk kita mau berubah, untuk kita mau rajin ya, bekerja, rajin berdoa ya. Rajin itu nggak hanya di alam jasmani ya, pekerjaan ya. Kita juga harus rajin di dalam roh ya, rohani, perkara-perkara surgawi, perkara-perkara rohani. Apa Saudara, dengan cara apa? Kita datang memuji menyembah Tuhan. Kita datang membaca firman, isi hati Tuhan. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Mungkin saat ini kita mengalami kegelapan. Mungkin saat ini kita mengalami jalan buntu. Tapi Tuhan selalu ada jalan. Saya ngalami berulang-ulang berkali-kali pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Kenapa? Karena saya mau mencari Tuhan, mencari kehendaknya, rencananya dibukakan. Ayo, jadi harus ada kerjasama kita dengan Tuhan, ya. Tuhan dengan kita. Tuhan lakukan bagian Tuhan yang kita tidak bisa kerjakan, dan kita lakukan bagian kita, ya, untuk kita lebih lagi mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, minta hikmat Tuhan, dibukakan pengertian, berjalan dalam seluruh rencana Tuhan. Nah itulah ya Saudara, dikatakan dalam firman ini, di mana keadaan kita akan seperti orang-orang yang bermimpi dan mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Ya berarti ada satu pemulihan ketika Tuhan memulihkan Sion. Judulnya pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Kemarin sudah bahas, selalu ada harapan. Jangan putus harapan, selalu ada harapan. Ya Saudara, kita bisa berdoa. Ya tetaplah berdoa. Dimanapun kita bisa berdoa. Waktu kita masak, waktu kita bekerja, kita bisa berdoa di hati juga. Kadang diucapkan di mulut, lagi kita menyetir. Kemarin saya 3 hari pergi ke puncak bersama keluarga, besan Saudara ya. Dimanapun kita bisa berdoa ya. Jangan ada ada yang komen, "Bu Maria doa di kamar." Enggak selalu di kamar Saudara. Saya juga selalu di kamar dan juga selalu di luar ya, di hati, dimanapun kita mengucapkan syukur, kita berdoa ya. Itu dikatakan tetaplah berdoa dimanapun, kapanpun kita lekatkan berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan lupa Saudara ya, kita bukan berarti orang-orang yang munafik ya berdoa di mana-mana, enggak juga Saudara ya. Kita berdoa ya dimanapun yang Tuhan suruh ya Saudara, dimanapun yang Tuhan inginkan. Hati kita terdorong untuk berdoa, untuk menyanyi ya, untuk selalu mengucapkan syukur. Itu satu doa kita. Sehingga tak lama Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi pada waktu kita mengalami masalah, tekanan hidup, proses kekeringan dalam keuangan sekalipun, tetap menabur. Saya juga tetap memberi, tetap membagi. Ya, apa yang ada padamu itulah yang menjadi benih dalam kehidupan kita. Tuhan yang menyediakan benih, benih untuk kita makan dan benih juga untuk kita tabur seperti petani. Dia juga kan makan ya dari padi yang dia tanam, dan juga ada juga padi yang akan dia tabur kembali untuk membuahkan hasil. Demikian hidup kita, kita bisa menabur doa, menabur nasihat ya. Kita bisa menabur dengan doa puasa, ini kita sedang menabur sesuatu untuk pemulihan dalam kehidupan kita. Jangan lelah, jangan jemu-jemu ya. Mungkin setelah selesai puasa sebulan ini, oh belum kelihatan apa-apa nih, kok belum ada jawaban nih. Tapi satu iman percaya, kita sedang menabur doa, menabur doa puasa. Menabur kita membagi, memberi ya. Menabur kita untuk melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, melayani keluarga. Semua kita lakukan tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu dengan hati yang tulus. Jangan bersungut-sungut, ngomel, dumel. Tutup mulut kita ya untuk hal-hal yang negatif. Ya karena itu akan membuat kita lemah, putus asa. Dulu juga kadang
kita ya, saya ingat dulu ya, saya ngobrol sama adik tuh kadang ngobrolnya negatif negatif negatif, karena memang keadaan lagi negatif, Saudara. Tapi kalau kita ucapkan 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 terus jadi obrolin gitu ya, keadaan kita ngobrol nih, lama-lama jadi lemah, lama-lama jadi kita, aduh down gitu, keadaan gimana nih orang tua, ya kan? Gimana nih keadaan, kok begini-begini terus, gak ada satu pemulihan, gak ada satu, apa namanya, terobosan, ya. Diucapkan, kita diobrolin, lama-lama jadi lemah. Ya baiknya kita mengobrolkan hal-hal yang baik, hal yang positif, ya impian kita, harapan kita. Oh gue nanti pengen punya gini nih. Oh ya, gue juga rindu nih melayani Tuhan gini. Oh ya, aku juga lagi komitmen nih setia nih untuk sungguh-sungguh nggak up and down lagi untuk berdoa, mencari Tuhan, baca Alkitab. Ya banyak di beberapa tempat sedang mulai untuk baca Alkitab bersama-sama. Laporan setiap hari 3 pasal, ada yang 2 pasal, 2 pasal. Ayo saudara, apalagi rame-rame ya kan, jadi semangat gitu Saudara ya, jangan sendiri Saudara ya. Jadi ada juga kemarin Saudara, ya besan, saya lagi baca Alkitab nih Maria, dari Kejadian sampai Wahyu ya, komitmen lagi. Ya di tengah jalan mungkin macet ya, kembali lagi diingatkan untuk tekun, setia, itu nggak gampang Saudara ya. Karena Tuhan melihat perubahan hati, perubahan karakter. Tuhan aja nggak bosan-bosan, Tuhan aja tidak jemu-jemu mendidik kita. Mendidik kita dengan berbagai masalah, sehingga kita mencari Tuhan. Kebanyakan manusia kadang posisi enak, posisi banyak uang, posisi senang gitu ya. Jarang Saudara untuk mencari Tuhan, tapi dalam posisi terjepit, masalah, pergumulan, lebih dalam lagi pasti untuk mencari Tuhan. Sehingga ada dikatakan dalam kesesakan, Tuhan membuka jalan dalam penderitaan. Kita berseru ya, dari manakah Tuhan datangnya pertolonganku? Firman Tuhan mengatakan, pertolonganmu itu datang dariku, pencipta langit dan bumi, saudara. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia. Ya. Jadi kita sangat bersyukur mempunyai Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang masih berbicara sampai hari ini. Yang menjadi kendala masalahnya kita tidak mendengar suara Tuhan itu karena kita kurang dekat, ya, kurang lebih lagi mencondongkan hati pada Tuhan, lebih lagi mengejar Tuhan. Ya, seringkali ada intimidasi iblis, lu mah mencari Tuhan, berdoa karena lu punya masalah, lu munafik lu. Coba lu nggak ada masalah, lu nggak bakal cari Tuhan. Seringkali iblis tuh menuduh ya, menuduh membuat kita lemah. Panah apinya itu seringkali mengintimidasi. Kita katakan enggak, ya. Iblis nyah dalam nama Yesus. Aku mencari Tuhan dalam susah, dalam senang, dalam miskin, dalam kaya. Tidak ada yang lagi yang memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Ya, seperti saya juga mengalami banyak pergumulan-pergumulan hidup. Ya, air mata itu satu taburan, ibaratnya air untuk mengaliri tanaman kita yang kita tanam dengan air mata, saudara. Dalam doa kita bisa menangis, merasakan hadirat Tuhan. Kita juga bisa menangis karena pergumulan-pergumulan itu. Ayo banyak menangis di kaki Tuhan. Selagi menangis itu tidak tidak dilarang. Ya, kita menangis mencucurkan air mata di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan itu menampung setiap tetesan air mata kita itu dalam tampungan Tuhan, dalam kirbatnya Tuhan. Setelah penuh tampungan kita, kirbatnya Tuhan, maka Tuhan akan curahkan jadi satu jawaban doa. Sehingga Tuhan memulihkan, ya seperti batang air di Negeb yang kering. Tuhan katakan akan dialiri kembali, akan dipulihkan keadaan kita. Kita seperti saya juga saat ini bahagia ya, menuai apa yang kita tabur. Dulu saya menabur banyak, menabur doa, menabur air mata, menabur pujian penyembahan, menabur keuangan, ya menabur berkat-berkat. Sampai hari ini pun saya masih menabur kepada saudara-saudara yang susah, yang kekurangan, pada saudara-saudara seiman, ya.
Ada aja berkat Tuhan dari utara, barat, timur, selatan. Berkat Tuhan tercurah. Tidak ada yang menutup jika Tuhan sudah membuka pintu berkatnya. Kadang Tuhan tutup, kenapa? Untuk proses kita. Untuk ujian hati kita. Nih dikasih susah, dikasih masalah. Reaksi kamu apa? Kelotokan, menjerit-jerit, stres, saudara ya. Bakar, panas. Saya juga pernah mengalami panasnya penderitaan, dibakar panas berhari-hari sampai ke muka saya, hati saya panas, saudaraku ya. Tapi disitulah jika kita bisa menang lewatin api pencobaan, jika kita sudah menang melewati masalah-masalah kita, sehingga kita tidak bisa sombong lagi. Kita bisa mengatakan itu karena Tuhan, itu karena pertolongan Tuhan. Dulu saya juga bisa sombong walaupun saya susah. Saya bisa sombong, gue bisa. Ini gue bisa, itu gue bisa. Ya, seringkali kita kebiasaan kita nih, kepercayaan diri kita ini itu di hati, saudara. Ya, kesombongan itu kadang di hati, saudara. Oh, gue bisa lah, itu. Itu mah gampang lah. Ya, jadi sombong, hati naik, saudara ya. Hati-hati, saudara. Dalam menabur pun bisa ada kesombongan. Ya, jadi kita menabur dengan ketepatan, menabur dengan kerendahan hati. Tuhan, ini karena berkat-Mu, karena Kau curahkan berkat-Mu, Kau berkati usaha pekerjaanku, aku bisa menabur, aku bisa memberi. Yang diperkatakan bukan, ini gua hasil kerja keras gua, ya. Tanpa kita menyertakan Tuhan, kita akan jadi sombong. Ini gua, kerja gua, keringat gua, hasil gua. Jangan apa-apa gua, aku ini. Ya saudara, jika Tuhan sudah menutup pintu, kau akan nangis. Ya, kemanapun kau berusaha, kemanapun kau lakukan apapun sia-sia. Sampai di titik tembok, saudara baru menyadari Tuhan, aku gak mampu, aku gak sanggup. Ya, Tuhan, aku gak bisa. Saya juga pernah ngalami seperti itu, saudara. Tuhan, angkat tangan ini, Tuhan. Gak sanggup, Tuhan. Hands up, Tuhan. Ruko saya bisa kejual, Tuhan. Saya hutang banyak di mana-mana. Ya, saudara. Ditagih-tagih, ditongkrongin, saudara. Ditongkrongin orang untuk penagih. Pernah, saudara. Stres, saudara. Ya, pada saat kita ambil komitmen, saat kita ambil satu iman, Tuhan, mulai hari ini aku tidak mau berhutang lagi. Tuhan, tiba-tiba cukupkan. Tiba-tiba ada aja job-job, ada aja orang yang pesan-pesan, ya, order-order dalam bisnis kita. Itu ada satu iman. Maka iman kita taruh di tangan Tuhan. Kita bilang, Tuhan tolong. Jika tanpa Tuhan kita tidak bisa dipulihkan. Jika tanpa Tuhan air padang gurun kita tetap kering, tidak ada air. Tapi jika Tuhan sudah memulihkan, seperti batang air di Negeb, ya, datang seperti hujan yang membasahi tanah hati kita yang kering, kehidupan kita yang kering, usaha kita yang kering, pelayanan kita yang kering. Tuhan akan memulihkan. Ya, orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi pesan Tuhan pada hari ke-15 ini yaitu semua ada waktunya Tuhan. Semua ada rencana Tuhan. Semua kita serahkan kepada Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, kembali kepada Dia hidup kita. Jadi waktu Tuhanlah waktu yang terbaik, yang sempurna, akan memulihkan kita. Sehingga asal kita punya iman dan percaya, bertobat sungguh-sungguh ya, untuk mempercepatkan waktu Tuhan. Ayo bertobat sungguh-sungguh, berbalik dari jalan-jalan dan hati kita yang jahat. Dan kita mau cepat berubah, karakter kita diubahkan, dewasa. Pemikiran juga pemikiran Kristus. Jangan kanak-kanak lagi, cepat marah, cepat emosi, cepat ngambek ya, cepat kepahitan, cepat menarik diri. Jangan, saudara. Ayo ikutin Tuhan, jangan ikutin kedagingan kita. Itu yang mempercepat waktu Tuhan untuk memulihkan. Ya, ada bagian Tuhan melakukan mujizatnya, membuka pintu, memberkati kita, seperti memulihkan batang air di Negeb yang kering. Dan ada juga waktu kita
untuk berubah, untuk bertobat, untuk dewasa, untuk berakar di dalam Tuhan. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Gak hanya doa doang. Doa betul, utamakan Tuhan. Tapi kita pun harus bekerja, jangan malas. Ya, bekerja di alam roh, ambil doa puasa, ambil pujian penyembahan. Kalau pelayanan ya ambil pelayanan apapun ya. Saudara, berkat Tuhan pasti tercurah. Tidak akan pernah orang benar itu meminta-minta roti sampai pinjam sana pinjam sini. Bahkan kalau dipulihkan, dia akan memberi pinjaman pada orang lain. Ya, saya juga terakhir-terakhir ini banyak orang yang dalam keadaan masalah, tertekan, jalan buntu, bahkan harus mengambil pilihan, bingung. Ayo, tenang. Tuhan bilang tenang, jangan gelisah. Karena Tuhan itu pasti ada pertolongan, ada jawaban. Yang penting kita sering nengok hati kita tenang dan damai sejahtera dan ada sukacita. Saya sering kali nengok hati saya. Ya, ada damai sejahtera, sukacita dan ucapan syukur selalu ada di lidah bibir kita. Sehingga Tuhan memulihkan walaupun kita saat ini yang masih menabur dan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Mungkin saudara kurang menabur di dalam doa, di dalam puasa. Mungkin saudara kurang menabur di dalam kasih dan perhatian. Mungkin saudara kurang menabur dalam keuangan, pelit, kikir, ya cinta uang. Ya saatnya saudara belajar memberi, membagi, menabur apa saja yang bisa kita tabur. Suatu hari kelak, waktunya Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Dan mulut kita akan penuh dengan tertawa dan sukacita. Seperti saya sudah memasuki tanah Kanaan. Sudah menarik kerajaan surga turun di bumi. Turun dalam keluarga kita, turun dalam kehidupan kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita bisa menjadi berkat, kita menjadi saluran kasih dan kuasa Tuhan. Biarlah YouTube Pas Agape ini menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengar sejauh Roh Kudus, yang menuntun orang-orang untuk ketemu dengan YouTube Pas Agape. YouTube Pas Agape ialah YouTube di mana pasukan-pasukan Tuhan di akhir zaman ini akan dibangkitkan. Pasukan yang kuat, pasukan yang berkemenangan, pasukan yang bisa menolong orang lain untuk datang kepada Yesus, menolong orang lain, membagi berkat rohani, jasmani, membagi doa, membagi keuangan, membagi apapun. Kasih dan kuasa Tuhan dialirkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bila saat ini kami boleh mendengar pesan-pesan-Mu Tuhan. Kami mau mengingat-ingat semua kebaikan Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku firman, gak hanya mendengar firman-Mu, gak hanya mendengar pesan-Mu, tapi kami mau melakukannya bagian kami. Dan Tuhan melakukan bagian Tuhan, yaitu mengadakan mukjizat, membukakan jalan, dan ada terobosan pembalikan keadaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Melayanilah Tuhan, karena Roh-Mu menyala.